KKC itu ya adalah pahlawan bagi sebagian besar orang-orang Kristen. Ya. Setuju, Pak. Ya. Penuh di dalam daging. KKC itu pahlawan yang berani membongkar kebenaran. Hanya memang kita menantikan apakah sampai setia sampai akhir atau enggak nih. Tapi di kemarin hari memang KC itu adalah pahlawan bagi sebagian orang-orang Kristen yang dibodohi, yang benar-benar dibikin bingung. KC ini merupakan satu titik terang bagi teman-teman itu ya. Oke, silakan lanjut Pak. Jadi mengenai ajaran Islam kan termasuk agama besar yang diakui di Indonesia. Jadi kita sudah final. Sudah nggak debat lagi lah mengenai itu. Founding father kita sudah meletakkan dasar-dasar Pancasila bahwa Islam itu agama yang diakui. Dan yang kedua, agama lain nggak diakui. Kalau misalkan Islam itu semua ada 5 agama besar yang diakui kan. Berarti agama cuma 5 saja yang diakui berarti. Di zaman Gus Dur ada lagi yang ke-6 yaitu Konghucu kan. Jadi maksud 5 apa 6? Di sini kita sudah selesai. Loh, nah jadi 5 apa 6 nih? Zaman Gus Dur 5. Iya. Sekarang 6. Kalau mau 7 boleh nggak? Jadi setelah itu. Kalau mau bikin 7 boleh nggak? Ya silakan. Kalau mau 8 boleh nggak? 10, 100 boleh nggak? Ada syarat-syaratnya. Nah, enggak, kan ditanya bukan masalah syarat. Syaratnya yang menentukan siapa? Nah, itu tadi. Siapa syaratnya menentukan siapa? Ya, kita kan bukan DPR. Terus yang kedua, ini Mas, kalau berarti maksudnya kamu agama itu yang menentukan DPR, begitu? Agama yang menentukan DPR. Kebenaran itu ditentukan oleh DPR, begitu maksudnya. Artinya payung hukumnya itu kan ada syaratnya. Yang pertama misalkan Anda mau mendirikan gereja di satu wilayah, umatnya cuma 10 orang, ya kan nggak dapat pengakuan, itu sangat wajar. Karena itu ada syarat-syarat mendirikan rumah ibadah seperti di mana, di Jerman ya. Di Jerman nggak bisa sembarangan mendirikan masjid kan, karena jumlahnya berapa, komunitasnya berapa, itu wajar lah. Pasti kita tertekan dengan aturan-aturan dari mayoritas, tapi kan kita saling menghargai. Dan dari dulu kalau misalkan Islam jahat, pasti sudah terjadi seperti di Myanmar, seperti Rohingya dan lain-lain. Tapi alhamdulillah kita selama ini hidup damai kok, berdampingan. Teman-teman saya Cina, Kristen, segala macam, dari dulu nggak ada ribut-ribut begini. Maksud saya Pak MKC ini sebenarnya duri dalam kekristenan, karena dia dari dulu selalu memprovokasi orang untuk ribut. Dia selalu membahas ayat-ayat kitab orang, menjelek-jelekan Nabi Muhammad seperti ini, seperti itu. Nanti akhirnya orang terpancing untuk menjelek-jelekan Yesus atau Isa Al-Masih. Maksud saya, dan yang kedua ini donasi dari Pak Saifuddin Ibrahim, dari Pak Manubulu dan Pak Joseph. Ini saya juga terus terang agak lucu ya, karena ini terang-terangan donasi 1 miliar, ini berarti terang-terangan suap. Dan di sini kita sementara tahu berapa biaya untuk sidang dan lain-lain, hanya berapa? Berapa? Untuk sidang berapa biayanya? Kamu tahu berapa? Iya, enggak sampai 1 miliar lah, paling jutaan. No, jangan dong. Kamu katanya tahu mau buka-bukaan berapa, biaya untuk sidang berapa? Kalau kamu tahu bilang dong berapa? Ya itu murah aja lah, itu gampang, kamu bisa Google. Jangan dong, jangan googling dong. Kamu kalau mau fitnah orang, kamu di sini harus ngomong yang jelas. Kalau enggak berarti kamu fitnah kayak yang lain. Ya, jangan dong. 1 miliar ini kayak gini loh. Artinya ajaran Kristen kan melarang suap. Kenapa kok terang-terangan donasi uang? Ini disaksikan oleh jutaan orang kan. Nantinya apakah mengumpulkan donasi itu berarti suap? Berarti kamu fitnah dong. Kamu fitnah, siapa bilang Saifuddin mau suap? Saya lihat video Pak Paul bukan kali ini aja kan. Dari kemarin saya lihat. Iya, yang mana? Jadi yang suap itu yang mana? Yang katakan saya suap juga yang mana? Negara ini semua kayak gini seperti ini. Nah iya, sekarang mana yang suap, yang bilang suapnya itu yang mana? Kamu harus buktikan dong. Ini apa-apa pakai duit. Kalau ngomong itu harus pakai bukti di sini. Berarti kamu, nah itulah orang Islam. Kalau orang dijadikan tolol kayak kamu sama itu. Nggak bisa bukti, cuman ngomong doang. Coba dilihat. Loh, sekarang saya tanya, sekarang kamu tadi bilang kita tak sama-sama tahu biaya sidang berapa. Sekarang saya sama kamu, biaya sidang berapa? Biaya sidang itu berapa? Sekarang saya tanya kamu, biaya sidang itu berapa? Kamu aja nggak tahu kok biaya sidang berapa kok. Apakah menghalalkan suap? Loh, haram. Suap itu haram, tidak boleh di dalam Alkitab Kristen, tidak boleh suap. Itu pinter jawabannya. Loh, memang nggak boleh kok, nggak boleh suap. Kita tidak boleh suap dan kita harus memperjuangkan cara kebenaran dengan cara yang benar. Itu sudah saya statementkan. Lu salahnya di mana?
Nah, kemarin kan bilang orang-orang sebelah, orang-orang Islam menggalang 1,2 M. Ayo kita jangan kalah. Kita juga galang 1 miliar. Nggak Nah, ini ada, saya bilang begitu. mana Kamu berita fitnah M? saya, kamu kata siapa? Saya lihat. Saya kasih kamu 1 miliar kalau saya udah bilang Channelnya. begitu. Saya kasih 1 miliar, kamu setel videonya, sekarang saya tunggu, kamu cari videonya. Saya kasih lihat 1 ada miliarnya berita buat Ibu kamu. Ibrahim dan lain-lain. Kamu ini seorang Islam kayak macam Muhammad, Artinya. bukan fitnah kamu. Boleh Kalau ya, ngomong ada sama saya ini Islam. jangan fitnah, Ayo jangan cuma jawab. double talk, ini harus pakai. Nih, kentut aja tuh orang kudu mikir. Kamu itu itu kan ngomong Cina lebih Tegal. parah dari Saya kentut tahu nih, nggak kamu mikir Cina nih. Kamu Cina Tegal saya tahu, Joseph. Kamu tuh nggak ada nasionalismenya, saya tahu. Kamu kabur dan kamu ganti warga negara. Yang mana Sekarang nggak ada kamu nasionalisme ngomongin saya? orang, ribut. Apa yang sudah kamu lakukan buat Lah, Indonesia? kamu lepas warga negara. Apa yang kamu sudah lakukan buat 15 tahun Indonesia? kamu buron. Apa yang kamu sudah lakukan buat Indonesia, Umar Bajri? Apa yang sudah kamu lakukan buat Indonesia? Kamu bilang lebih nasional dari saya. Kamu nih orang Jawa, kamu nih orang pribumi, tapi saya lebih Pancasila dari kamu. Kamu sudah lakukan apa buat Indonesia? Kamu sudah lakukan apa buat Indonesia, Bajri? Weh, kamu sudah lakukan apa buat Indonesia? Kamu sekali lagi ngomong saya song, kamu saya remove dari sini. Ya. sorry. Ya maksud saya ya udahlah, kamu jangan kompor. Kamu kan cuma berani di dunia maya, ya kan? Ya udahlah, kamu sekarang di sana kerja yang benar. Kamu ini kan cari viewer, memanfaatkan kasus KC, Terus buat apa viewernya saya buat ya apa? kan? Cari viewer. Viewernya saya buat apa? Ya monetize YouTube. Monetize YouTube, apa dong. YouTube saya bisa dimonetize Itu buat semua? apa? Hah? Oh iya. Nggak Kemarin ada. aja waktu kamu ditendang sama si Saifuddin Ibrahim, ketakutan kan? Kenapa takut? Apa saya ditendang? Waktu Ditendang apa distract saya ditendang sama Saifuddin Ibrahim? Karena YouTube itu salah satu sumber pemasukan kamu. So, kamu tuh Kapan cuma saya ngomong ditendang apa sama yang Saifuddin aja Ibrahim? Nah ini dia kamu semua fitnah semua, bangsat semua nih orang Islam ini kerja dari fitnah. Ditanya sumbangsinya kamu ke Indonesia apa? Ya, saya tanya kamu, sumbangsinya kamu buat orang Indonesia apa? Kamu nggak bisa. Nah, ini belum tancap gas saja sudah 4.000 nih kita nih. Makanya ya macam Muhammad gobloknya tadi si Bajri itu. Tadi saya tanya lagi dengan si Muhammad penistaan agama, si KC menista agama. Oh, kalau di Indonesia KC disebut menista agama karena menafsirkan kitab suci yang bukan. Anda menafsirkan itu sudah penistaan. Nggak usah ngomong apa itu sudah penistaan. Termasuk si Irna Nurul CS. Tetapi kan dia bilang udah lupakan yang sudah lalu. Nah itu goblok juga. Ya. Tanya syarat pendirian harus 10. Nah itu GKI HKBP Philadelphia udah 500 jemaatnya, tetap nggak boleh. Kan goblok bener ini orang satu kan. HKBP Philadelphia itu 500 jemaatnya, tetap nggak boleh ibadah. Nah itu tadi goblok dia. Itulah tadi orang Islam. Kalau nggak goblok nggak Islam deh. Alias kalau Anda jadi Islam, Anda sedang memutuskan untuk jadi goblok. Ya. Terus tadi NU penjaga, gundulmu peang. NU penjaga apanya? Nah itu 3 juta orang yang dianggap PKI dibunuh sama orang NU itu. Ya, penistaan agama sumbernya dari Muhammad. Dia yang ngutak-ngutik orang Kristen dulu. Dia melakukan tindakan rasisme, bunuh Yahudi. Tidak akan ada hari kiamat sebelum orang-orang Yahudi itu dibunuh. Ya, haditsnya udah jelas. Nah itulah makanya ya. Oke, kita lanjut. Pak Nugroho, sahabat kita ini, guru bahasa Prancis kita. Silakan. Oh bukan. Terima kasih Pak Paul. Ya itu tadi tontonan yang menarik. Ini supaya 4 kilo ini. Jadi udah lumayan ya. Jam pertama sudah langsung 4.000. Biasanya kita masih di 3.000, ini langsung 4.000. Sederhana saja saya Pak Paul ya. Jadi pertama pada Muhammad Bajri tadi ya, saya kasih tahu bahwa Muhammad KC itu hanya sekedar menanggapi ocehan. Betul. Kawan-kawanmu ya, Abdul Somad dan yang lain-lain. Jadi bukan menjadi duri dalam diri kami ya. Itu tetapi faktanya Muhammad KC ditangkap karena ada pesanan dari pihak yang MUI. tidak MUI maksud saya. Ya yang tidak mengamalkan Pancasila yang sebentar Pak Nugroho. Ya. Pak KC itu ya adalah pahlawan bagi sebagian besar orang-orang Kristen. Ya. Setuju. Ya. Di dalam daging. KC itu pahlawan yang berani membongkar kebenaran. Hanya memang kita menantikan apakah sampai setia sampai akhir atau enggak nih. Tapi di kemarin hari memang KC itu adalah pahlawan bagi sebagian orang-orang Kristen yang dibodohi
yang benar-benar dibikin bingung. KC ini merupakan satu titik terang bagi teman-teman itu ya. Oke, silakan lanjut Pak Nugroho. Ya. Jadi Muhammad Badri dan kawan-kawan yang lain yang nggak tahu, Muhammad KC itu hanya menanggapi atas apa yang dilakukan oleh Abdul Somad. Tetapi apa faktanya? Muhammad KC ditangkap, tapi Abdul Somad, Yahya Walni, Irene Handono, Stephen Indra dan sebagainya tidak dilakukan hal yang serupa. Jadi itulah namanya ada ketidakadilan, karena apa yang dilakukan mereka, Abdul Somad dan gengnya itu adalah menista agama Kristen juga. Ya, jadi yang dilakukan, apa yang terjadi itu adalah ketidakadilan. Karena kami berteriak di sini ya, di Indonesia ada terjadi ketidakadilan. Kalau kami diam saja, ketidakadilan akan terus terjadi dan menindas kami, terutama Kristen dan Katolik. Itulah faktanya demikian. Jangan kamu salah pahami, saudara Muhammad Badri tadi malah lari. Ya, jadi kami ini berteriak di sini karena salah satu yang bisa ya kami harus berteriak adanya ketidakadilan itu supaya Indonesia menjadi lebih baik. Kalau kami nggak berteriak, ya kami akan diperlakukan seperti ini terus. Adanya pasal-pasal penodaan penistaan agama itu lebih banyak menyasar ke Kristen dan Katolik. Nah, saya setuju nanti kalau itu dihilangkan, dituntut untuk dihapuskan dari muka bumi Indonesia. Nah, terkait dengan Muhammad KC ini memang kita tidak berkeinginan untuk tidak mengikuti prosedur hukum, tapi ya hukum ya harus berjalan dengan benar, ya, bukan menegakkan hukum dan melanggar hukum seperti yang dilakukan Napoleon Bonaparte. Jadi kami memang harus mengulang-ulang lagi ya terjadinya ketidakadilan itu. Ketidakadilan di Indonesia memang harus dibongkar dan harus diperangi. Ya, kalau Muhammad KC memang harus menjalani persidangan supaya nanti terungkap semua di persidangan. Kalau tidak demikian, nah inilah makanya memang Muhammad KC saya tidak tahu pasti perkembangannya, kondisi dirinya seperti apa. Apakah tim pengacaranya itu malah mengendorkan semangat Muhammad KC, itu yang perlu dipertanyakan. Ya, karena Muhammad KC apa yang dia lakukan seperti ini menunjukkan keberaniannya, tapi kalau dikendorkan oleh pengacaranya yang punya agenda lain, itu yang sungguh sangat disayangkan. Dan juga keluarga yang mengendorkan semangat Muhammad KC itu yang sangat kami khawatirkan. Ya biarlah, kalau memang harus diproses, ya hanya ya yang melakukan penodaan seperti Ahmad Abdul Somad, Irene Handono dan lainnya itu ya juga diperlakukan sama, ditangkap juga. Jangan hanya Muhammad KC. Nah, saya tidak yakin, saya dan tidak percaya dan tidak suka menyogok, tapi memang dibutuhkan untuk dana-dana berbagai operasional kegiatan itu, misalnya untuk mendukung keluarganya itu biayanya itu butuh besar. Bodoh juga dia, makanya iya, kita kumpulkan dana. Karena, jadi memang itu butuh besar ya. Cuman tadi Pak Nugroho tadi dengan cara-cara lawyer yang sekarang ini, 1 miliar saya bilang nggak bakal bisa, nggak bakal tembus. Apalagi cara kita lihat kemarin lawyer-lawyernya caranya begitu. Nah, dan tidak, terus ada banyak yang ditutup-tutupin juga. Terus bahkan YouTubers di strike. Itu saya yakin bukan Saifuddin, tapi perintah lawyer itu. Karena seorang Saifuddin nggak mungkin cerita masalah AdSense. Dia punya donatur sendiri, Saifuddin itu. Jadi nggak ada cerita AdSense, itu nggak ada. Saifuddin itu punya donatur tetap dia yang menyponsori kegiatannya Saifuddin. Ya, dan kalau AdSense cuma 10 juta perak itu ya kira-kira ya, saya kan bisa taksir kurang lebih. Itu nggak mungkin. Dia strike 40 YouTubers itu ya. Itu yang benar adalah untuk membungkam supaya jangan ada di pemberitaan tentang KC. Bedanya Saifuddin nggak bisa strike saya. Kenapa? Ya karena saya terlalu pandai. Karena saya terlalu pandai buat dia. Dan dia nggak berani. Padahal kemarin saya ada punya dia. Kenapa satu-satunya nggak di strike cuman saya? Padahal saya ada upload videonya Saifuddin.
Kenapa? Karena dia nggak berani strike saya. Tidak akan berani dia. Ya, karena saya punya kartu matinya Saifuddin. Ya, nah, tapi nggak bisa. Artinya kenapa? Karena satu, dan saya tidak pernah punya salah dengan Saifuddin. Ya, nah, jadi Saifuddin nggak bisa strike saya. Dan Dan saya percaya Saifuddin pribadi itu bukan inisiatifnya Saifuddin. Jadi tidak mungkin kalau itu seorang Saifuddin pribadi ya, dia mau kasih saya strike. Tapi yang bisa adalah lawyernya dia. Kenapa? Karena mereka mau main tutup-tutupan gitu, mau main gelap-gelapan. Nah itu. Nah nanti kita mau jelaskan bagaimana permainan gelap itu. Dan itu saya nggak setuju dengan permainan gelap-gelapan itu. Ya, dan beberapa hamba Tuhan terkecoh dengan itu. Kalau saya enggak. Sorry Bu, kita bekas maklar kasus dulu. Kita semua maklar kasus. Ini Pak Victor Mandayo mau jadi maklar kasus udah juga bisa sebenarnya kalau dia mau. Cuman mungkin karena bukan dagangnya dia. Kita dulu saya sampai cari duitnya dengan jadi maklar kasus. Coba bayangin, geblek kan? Gitu Pak. ya, yang penting tentunya Muhammad Kacit itu jangan dikendorkan oleh, saya khawatir Muhammad Kacit malah semangatnya itu yang saya dikendorkan. khawatirkan. Itu saya khawatir sekali sebenarnya. Makanya dari kemarin saya, pengacaranya. aduh, ini kok dapat lawyernya begini ya. Iya. Artinya gini loh, kita ini kan mau menghimpun dana dari masyarakat buat KC. Ya, sebetulnya 1 miliar nggak cukup loh. Nggak cukup. Ya, 2 miliar. Itu saya ajaran kalau mau tempur yang benar. Tetapi masalahnya kalau tiba-tiba 2 miliar itu si lawyernya mau cara bermainnya lawyer, jangan kumpulkan sama sekali. Kalau lawyer itu mau cara bermainnya seperti itu, gelap-gelapan, jangan kumpulkan sama sekali. Sebab nanti uangmu akan sia-sia. Nabur. Terus buat apa? Anakmu kapiran, ya, mendingan kita buat kasih orang miskin, mendingan kasih Apolinaris Darmawan, sudah jelas. Ada di dalam, kita sudah budgetin, Apolinaris Darmawan sudah siap, kita nanti dia keluar, nanti dia punya uang, juga nggak rakus, uangnya dibuka semua, dia berapa dia punya, ya, bahkan uang-uang itu kemudian kita gunakan untuk supply di penjara, untuk kita berdiakonia di penjara, itu lebih jelas. Kalau saya lebih ini saran saya ya, lebih jelas yang begitu. Kecuali kalau Saifuddin mau open di sini bukan dia tinggal cucu, bukan, supaya semua jelas. Karena kita sudah biasa terbuka, supaya jangan ada ya nanti di belakang si Paul terima duit sekian ini sekian. Kita bisa saja nggak orang-orang kayak apalagi Saifuddin sendiri yang ngaku dia terima 10% dari KC, repot kan? Jadi kan akhirnya tuduh-tuduhan nanti. Terus kayak tadi saya ditendang, tadi kan fitnahan kayak tadi, ditendang gimana? Bukan saya tendang, mana saya ditendang, mana dia sanggup tendang saya. Nah jadi itu memang nggak bisa seperti itu. Iya, kalau orang Islam suka ngawur memang, tapi nggak apa-apa. Sengaja tadi saya buka di sini, ya biar dia mempermalukan dirinya sendiri kan. Mau nerocos terus, akhirnya keluar sendiri, nggak tahan dia. Cuman memang harus saya mute, tak tanya, terus tak buka mute-nya, kamu jawab. Begitu jawabnya ini, kamu jawab yang benar, tak buka lagi mute-nya. Akhirnya nggak tahan dia kan. Akhirnya dia goodbye sendiri kan. Oke, biar lanjut dulu di Manugro.